kesalehan individu dan sosial. Kalau disingkat jadilah KIS, bacaannya KIS, dalam bahasa Inggris lain artinya, yaitu cium. Namun harapan dengan kesalehan individu dan sosial, kita akan mencium baunya surga. Kelompok yang pertama, kelompok yang saleh individu dan saleh sosial. Yang kedua, kelompok yang saleh individu bermasalah sosial. Yang ketiga, saleh sosial bermasalah individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sebagai langkah yang pertama dan terutama, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus masjid, kemudian kepada pengurus GPS, dan juga takzim kami kepada seluruh jamaah subuh yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Judul tausiah dalam kesempatan yang singkatnya, kesalehan individu dan sosial. Kalau disingkat jadilah KIS, bacaannya KIS, dalam bahasa Inggris lain artinya, yaitu cium. Namun harapan dengan kesalehan individu dan sosial, kita akan mencium baunya surga. Makna kesalehan individu adalah kesalehan yang hubungannya pribadi seseorang dengan Allah, yang lebih dikenal dengan hablum minallah. Kemudian kesalehan sosial, kesalehan kebaikan yang hubungannya dengan makhluk atau sesama manusia, yang lebih dikenal dengan hablum minannas. Dalam kehidupan kita, kalaulah kita melihat kelompok manusia yang muslim dan muslimah, itu terbagi kepada tiga, ditinjau saleh dan salah. Yang pertama adalah kelompok yang pertama, kelompok yang saleh individu dan saleh sosial. Yang kedua, kelompok yang saleh individu bermasalah sosial. Yang ketiga, saleh sosial
bermasalah individu. Heboh. Yang kepun putra ada pun, yang kepun putra dengar ya. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah orang yang saleh individu dan saleh sosial. Orang yang saleh individu artinya hubungan hablum minallah dengan Allah baik lahir dan batin. Artinya baik lahir dan batin. Perkara-perkara syariat, ibadah yang lahir dia lakukan dengan baik. Salat, baca Al-Quran, salat malam dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian juga baik batinnya kepada Allah dalam melakukan ibadah karena Allah yang disebut dengan ikhlas. Husnuzan kepada Allah, apa yang diberikan dia menerimanya. Yang kedua, artinya kesalehan sosial, kesalehan yang hablum minannas, hubungan dengan manusia baik lahir dan batin. Lahir bagaimana dia interaksi secara lahirnya. Kawannya sakit dia berkunjung, kawan membutuhkan maka dia membantu. Dan baik batinnya, yaitu dengan bagaimana dengan saudaranya dia tidak pernah suuzan, buruk sangka, dan tidak pernah iri, tidak senang kepada nikmat yang Allah berikan kepada dia. Hal ini baik sosial dan baik individu. Maka ada sebuah kisah yang masyhur. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan lewat penghuni syurga. Ternyata lewatlah seorang laki-laki yang jenggotnya basah dengan hutu. Dia menentengkan sandal. Kemudian hari besok lewat, sebentar lagi akan lewat penghuni syurga. Urang baro. Hari yang ketiga Rasulullah mengatakan sama seperti hari pertama dan kedua, akan lewat penghuni syurga. Ternyata urang sedlem. Maka ada sahabat Nabi yang bernama Amrun bin As ingin mengetahui apa amalan orang tersebut. Maka kehadiri dan kedatangi rumah. Roh rumah laki idin untuk menginap. Yang tujuan daripada sahabat Nabi Amr bin As untuk mengetahui apa rahasia ibadahnya. Maka Amr bin As terjaga lebih awal di sepertiga malam, melihat biasa-biasa saja. Hari kedua juga biasa-biasa saja. Namun ibadahnya biasa-biasa saja. Dia bangun sebelum subuh, yang kemudian dia melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian setiap interaksi dia, bicara dia dengan sahabat Nabi ini hal-hal yang baik atau diam. Hari yang ketiga Amr bin As belum mendapatkan hal yang ia cari. Maka laki idil sampaikan bahawa, wahai pemuda Ansar, long nak laki idil, long kejak kena supaya long ketahui bahawa putra amalan ibadah ron. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau iaitu penghuni syurga
lewat iron siro dua uro kele Rasulullah mengatakan maka lungja namun lung galom lung dapatkan hal sesuatu yang lung cari tentang rahasia ibadah orang Ansar tersebut mengatakan bahwa apa yang engkau lihat itulah ibadahku. Mutamah-tamah loham rempak jawaban. Kemudian dilanjutkan, namun jiwaku tidak pernah yaitu tidak senang kepada kaum muslimin, artinya iri. Tidak ada terbentik dalam hati lo bahwa han senang kepada kaum muslimin, malahan aku doakan. Langsung yaitu sahabat Nabi Amrun bin As mengatakan bahwa itu yang oleh kami belum mampu seperti engkau. Apa pelajaran penting di situ? Yang pertama, orang Ansar ini yang Rasulullah katakan penghuni surga, dia yaitu bagus dengan Allah. Salat wajibnya malahan berjamaah, sunnah-sunnahnya dia lakukan, huduknya lebih awal di rumah. Kemudian dengan manusia dia berbicara hal-hal yang baik. Yang selanjutnya dia tidak pernah curiga dengan tamu yang datang, husnuzan dia. Maka ini adalah orang yang saleh, individu hubungannya dengan Allah, dan juga saleh yang sifatnya sosial, hubungannya sesama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua perkara bunuh. Yang kedua, orang yang saleh, individu, namun bermasalah sosial. Individunya nampak bagus hubungan hablum minallah dengan Allah, namun sosialnya bermasalah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad melalui jalur sahabat Nabi Abu Hurairah. Datang yaitu ibu-ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana, sungguhnya ada seseorang taqumul lail, dia yaitu membangunkan malam, artinya beribadah malam. Salat tahajudkah, witir, atau membaca Al-Quran, dia beribadah malam. Kemudian watasumun nahar, dan ia berpuasa siangnya. Watasaddaq, dan ia juga bersedekah. Namun wa tu'zi jiranaha bilisaniha, namun lisannya menyakiti tetangga, menyakiti orang-orang di sekelilingnya. Bagaimana ya Rasulullah? Rasul menjawab, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya, tidak ada kebaikan. Wahia finnar, dan ia di dalam neraka. Kemudian lanjutan pertanyaan, ya Rasulullah, ada seseorang yang ia hanya salat wajib saja, namun wala tu'zi ahadan, namun tidak pernah ia menyakiti siapapun. Ahadan dengan negara, siapapun. Ibadahnya salat wajib, sedekahnya sangat-sangat sedikit, tapi dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Bagaimana ya Rasulullah? Rasul mengatakan, hiya fil jannah, ia itu di dalam surga. Lakaidin.
Coba oleh kita menganalisa bersama. Orang yang pertama adalah orang yang salat malam. Bukan salat wajib. Punya sembahyang wajib sih luar biasa. Sembahyang malam malahan. Ibadah malam. Orang yang salat tahajud ini adalah jalan-jalan penghuni syurga, ciri-ciri penghuni syurga. Yang kedua, dia berpuasa. Berpuasa 1 hari dijauhkan dengan neraka 60 tahun. Yang ketiga, dia bersedekah selalu. Bersedekah ini pun akan dijauhkan daripada neraka. Namun ada sesuatu yang ia lakukan, yaitu menyakiti tetangga, orang-orang di keselingnya. Rasulullah langsung mengatakan dia tidak ada kebaikan. Nah, puasa tersebut habis pahala. Kejut gara-gara menyakiti tetangga dengan ghibah kah? Atau dengan fitnah, atau dengan menjelek-jelekkan, atau dengan kata-kata yang kasar dan merendahkan orang lain. Itu kata-kata yang menzalimi orang lain. Maka kebaikan akan diberikan kepada orang lain. Nah, sembahyang malam habis pahala. Nah, sedekah habis pahala. Kalaulah sudah habis pahala, apa jadinya? Dosa orang lain ditarik. Maka tidak ada kebaikan, kata Rasulullah. Kalau kebaikannya tidak ada, yaitu merupakan orang muflis, orang-orang yang rugi di akhirat. Nah, puasa buka kahana pahala kagiuk juga. Maka Rasulullah mengatakan dia dalam neraka. Orang yang kedua, salat wajib. Pahala salat wajib dia jaga. Hana sedekah ke gop, hana sama dia ke gop, nganggekeun ke gop. Orang lain menjadi pembicaraan, beliau bersabar. Bersabar tersebut menambahkan pahala. Pahala yang dipertahankan oleh beliau. Kemudian yang kedua, bersabar menambahkan pahalanya. Maka Rasulullah mengatakan kepada dia, karena tidak ada satu orang pun yang ia zalimi, tidak ada satu orang pun yang ia sakiti, maka Rasulullah mengatakan dia dalam syurga. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang kedua hubungan dengan Allah nampak baik tapi bermasalah sosial. Artinya apa? Ibadah individu tapi ibadah sosialnya rusak, merusak amal ibadah individu yang hubungan langsung dengan Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, yaitu orang yang saleh, baik sosialnya, hubungannya dengan manusia, namun bermasalah individu hubungannya dengan Allah. Contoh, orang yang sosialnya tinggi, menyeduk bak kedai kopi mungkin goknyan bayar phone, menyenak acara sosial goknyan ike. Nah, orang susah goknyan peduli luar biasa, ramah luar biasa. Namun apa yang terjadi? Semayang tan. Kok god urung pegah. Kok god goknyan semayang yang tan. Bagus yaitu sosialnya, bermasalah yaitu ibadah individu hubungan dengan Allah. Atau bagus sosialnya dan nampak nilai ibadahnya, tapi beribadah bukan karena Allah, batinnya bermasalah dengan Allah, tidak ikhlas. Sebagaimana itu sebuah cerita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, bahwa ada 3 golongan yang lebih awal dipanggil dan dihisab. Pertama, orang yang dermawan. Getanya putra amalan rong, long gebi harta, maka long sedekah. Allah mengatakan dusta, bukan karena aku, ramun neraka. Yang kedua, para syuhada, orang yang memerangi orang kafir dan meninggal di medan perang, yang disebut dengan syahid. Kita yang putra amalan long perang, meninggal di medan perang.
Maka Allah mengatakan, dusta, engkau berperang bukan karenaku, tapi untuk dikatakan pahlawan, untuk mendapatkan dunia, neraka. Kemudian yang ketiga, seorang yang belajar ilmu agama, mengajarkan bukan karena Allah, maka ia pun bermasalah. Ini ibadah sosial, dermawan, memberikan kepada orang lain. Kemudian jihad untuk mempertahankan, yaitu kawan-kawannya, Islamnya, sifatnya sosial, mengajarkan kepada orang lain, amal ibadah yang luar biasa. Namun apa yang terjadi? Hubungan sosialnya bagus, namun bermasalah hatinya dengan Allah, bukan semata-mata karena Allah. Ini pun bermasalah. Di antara tiga hal tersebut, yang paling baik adalah kelompok pertama, saleh individunya hubungan dengan Allah, dan saleh yang sifatnya sosial. Jangan dipisah-pisahkan. Kadang orang sibuk dengan nampak ibadah pribadi, orang di samping rumah dek-dek terus biasa-biasa menteng katanya. Atau orang yang cukup sosial, ikut rapat kena, ikut pertemuan ke sana, menghadiri undangan perkawinan luar biasa, luhur dan semayang. Na rapat asa, na pertemuan bak kedai kopi, asa dan sembayang. Tidak salat asar, bermasalah. Man taraka salatil asri faqad habita amaluhu. Siapa saja yang meninggalkan salat asar, maka terhapus amalnya. Artinya amal pada hari tersebut. Kalaulah kita ingin membuka lembaran, siapa yaitu teladan kita yang mampu melakukan kedua hal tersebut, saleh individu dan saleh sosial, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan beliau jangankan kepada kawan, kepada lawan pun beliau saleh, baik. Wate gaya dakwah Taif, apa yang terjadi? Hanagat disambut oleh masyarakat Taif, malahan dihina, malahan dilemparkan dengan batu, sampai malaikat penjaga gunung mengatakan, Muhammad, izinkan, minta kepada Allah supaya lungkop gunungnya kepada Taif. Apa yang beliau katakan? Jangan. Semoga yaitu keturunan-keturunan daripada penduduk Taif akan beriman. Malahan dalam kitab-kitab riwayat Nabi kita baca, Rasulullah mendoakan dengan doa yang luar biasa kepada orang yang menantang beliau, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku. Artinya orang yang aku dakwahkan, berikan petunjuk. Sesungguhnya mereka yaitu tidak tahu. Nyan lagi nyan, man menyegetanyo tak dakwah lagi nyan. Getanya malaikat, kai ceruk dengan mata kiban, hambu, bek kubah, madum, nak itu rilung. Tidak Rasulullah. Beliau dengan Allah baik, dengan manusia walaupun itu menantang beliau, beliau mendoakan. Teladan yang sangat baik. Salam contoh Abu Bakar. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, siapa yang hari ini berpuasa, puasa sunat? Beliau menjawab, saya. Siapa yang hari ini memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan atau fakir miskin? Saya. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Beliau menjawab, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah, bukan salat jenazah, mengantarkan jenazah ke kuburan? Abu Bakar put boh pertanyaan mamput boh. Pelajaran penting ini putar dan ecok. Yang pertama puasa, nyo yang hubungan langsung dengan Allah, ibadah individu. Yang lebih itu ibadah sosial, membantu, memberikan makanan sosial, menjenguk orang sakit sosial, mengantarkan jenazah sosial, ibadah sosial yang beliau lakukan untuk mencari ridha Allah. Maka dalam kehidupan katanya,
Kalau mencontohkan kepada manusia terbaik setelah Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Beliau lebih banyak juga ibadah sosial. Umar bin Khattab, yo dalam jid khalifah, mungkin tahajudnya luar biasa. Waktu jadi khalifah, giyak kalan urang. Lebih banyak fokusnya kepada nilai-nilai sosial, di mana orang yang membutuhkannya. Sehingga ibadah sunat beliau sedikit lebih banyak kepada ibadah sosialnya yang sifat interaksi dengan orang lain. Maka untuk nilai ibadah katanya, cara yang paling mudah tingkatkan ibadah individu, tapi juga tingkatkan ibadah sosial. Karena dengan ibadah sosialnya yang mudah dan menambah pahala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Siapa saja yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, pegah nyobut kebaikan nak ngejak, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukan. Umpamanya acara GPS, ya semayang subuh, naga ajak sidronya merempok pahala semayang subuh berjamaah si malam bengah. Ban si malam bengah jile kepada orang yang ajak. Nah tapakat si pluhronya merempok pahala pribadi jile kepada orang yang mengajak. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Terakhir, sering tanggap oleh katanya perkara sosialnya lepas daripada iman. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, untuk sempurna iman butuh nilai sosial, yaitu menyintai sesama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman salah satu kamu sehingga menyintai saudaranya sebagaimana menyintai dirinya. Wallahu alam bisawab. Yang long sampaikan betul ada daripada Allah, yang salah daripada ulun tuan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.